Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan singkat pada hari ini, hari Kamis. Dan kita bersyukur oleh sebab Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan dan dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Bapa di sorga, bila mana kami merenungkan akan firman Tuhan pada saat ini, bila Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami, sehingga kami terus melihat bagaimana kasih Yesus yang selalu memimpin di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, renungan singkat pada pagi ini saya beri judul yaitu hanya memperhatikan yang kelihatan. Bila mana kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18, firman Tuhan mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara-saudaraku, kita harus lebih memperhatikan akan manusia rohaniah kita, dan jangan hanya memperhatikan akan manusia lahiriah semata. Manusia lahiriah disebut pula manusia daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan itu kita bisa baca di dalam Galatia pasal yang 5 ayat 19 sampai ayat 21. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, manusia daging akan menuntun seseorang kepada kebinasaan. Kita bisa melihat, perhatikan di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 dan ayat 24. Firman Tuhan mengatakan, perhatikan manusia batiniah kita dengan terus berada dalam hadirat Tuhan dan melekat kepadanya, agar manusia batiniah kita semakin diperbarui. Pembaharuan akan manusia batiniah ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Dan di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24 dikatakan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan akan manusia yang baru atau manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudaraku, tujuan dari pembaharuan manusia batiniah adalah menjadi serupa dengan Kristus atau tabiat daripada Yesus. Nah, oleh sebab itu di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut akan gambar haliknya. Kolose 2 ayat yang ke-10. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang kelihatan juga berbicara tentang masalah dan penderitaan hidup yang kita alami atau saudara dan saya alami di dalam kehidupan kita. Masalah dan penderitaan seringkali membuat kita mudah untuk tawar hati. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan kita di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23, dan bila mana Bapak Ibu melihat sampai ayat 28 dikatakan, masalah dan penderitaan seringkali membuat kita tawar hati. Paulus
tidak tawar hati sekalipun ia harus mengalami akan penderitaan dan masalah yang berat dalam hidupnya. Namun dia selalu percaya kepada Tuhan, karena ia percaya akan janji Tuhan bahwa di balik penderitaan yang kelihatan ini ada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu kemuliaan. Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Saya ulangi, firman Tuhan mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini, walaupun kadangkala saudara dan saya mengalami akan penderitaan, akan ujian, persoalan di dalam iman kita, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, dan Dia akan memberikan akan sukacita dan kemenangan kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.